Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita wajib bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Bersyukur itu perlu, bersyukur itu penting, karena orang bersyukur menandakan dia berpikir, hatinya hidup. Orang tak bersyukur menunjukkan hatinya tidak pernah digunakan dan hatinya hidup. Ya, enggak pernah digunakan, hatinya enggak hidup. Maka bersyukurlah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk beribadah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab beliau kita hari ini berkumpul, kita hari ini menikmati ibadah-ibadah salat, baca Quran, zikir, wirid, semuanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawatlah kepadanya tanpa henti, karena bersalawat kepadanya di antara asbab cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang Islam sebenarnya Islam, orang beriman sebenarnya iman, dan termasuk orang-orang yang dirindukan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi surat Al-Baqarah ayat 151. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 51. Santri semuanya ketika sholat subuh sekalian bawa mushaf Al-Quran, ya, karena ba'da sholat kita tilawah. Jangan sampai begini, yang lain baca Quran kalian ngobrol terus, yang lain baca Quran kalian malah ngelamun. Satu Quran untuk berempat, ya nggak seru lah. Punya Quran semuanya, punya mushaf Al-Quran semuanya, cuma yang nggak punya Ustaz kasih terbaru yang paling bagus. Ada yang nggak punya Al-Quran? Ikhwan, ada yang nggak punya Quran? Antum nggak punya Fadlin? Oke, nanti kasih. Coba yang musyrik sensitif yang begini, mau ngaji pesantren nggak diperhatikan Qurannya, tanya sama antum, kasihan. Itu siapa? Ya. Antum siapa? Siapa namanya? Hah? Falah nggak punya Quran. Allah. Ini udah berapa hari ada pesantren nggak ditanya? Gimana LDK kepemimpinan? Hah? Itu nggak punya. Udah saya kasih tahu kalau kajian Quran. Ustaz ngomong, dia sudah punya Quran atau belum? Gimana mau bawa Quran kalau nggak punya Qurannya? Gimana mau bawa Quran? Quran juga punya. Kan banyak Al-Quran.
Kasih nanti falah sama alfin alfun 4 berarti ya. Falah, alfan, alfin, alfun. Akhwat tadi nggak punya? Cung, akhwat nggak punya. Yang nggak punya Quran Ustaz kasih. Hah? Mana siapa? Sarah nggak punya? Hah? Sarah nggak punya? Hah? Di rumah? Oke, kasih nanti yang akhwat. Iya. Yang nggak punya Quran tanya satu-satu. Punya enggak? Kalau enggak punya kasih. Ya. Kalau buku Al-Masurat sudah pada punya belum? Belum. Kenapa belum dibagi Al-Masurat? Ini udah berapa hari? Udah 2 hari, 3 hari. Kasih Al-Masurat. Gimana mau baca Al-Masurat? Enggak hafal Al-Masurat. Kasih buku ini. Jangan kemana-mana dulu berpikirnya. Yang penting-penting dulu Al-Masurat sudah ada belum, Quran sudah ada belum. Kan kita ya di pesantren kan. Jadi jangan melantur bikin program. Harus sesuai dengan kondisi. Nah ini butuh sensitivitas namanya. Ya, butuh sensitivitas, butuh penelitian. Kalau di pesantren basisnya tidak penelitian, tidak sensitif, ya nyate juga kalau dagingnya nggak ditempelin ke bara, matang nggak itu sate? Dia nggak enak, ya. Jadi jangan jauhkan panggang dari api, jangan jauhkan Al-Quran, jangan jauhkan santri dari Al-Quran, karena kita pondok pesantren juga bermanfaat. Baik, yang belum punya Al-Quran, nebeng dulu ke temannya, ya. Nebeng dulu ke temannya. Lihat kanan kiri. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 151. Ustaz akan bacakan sekali, silakan nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallah. Perhatikan ya, kenapa harus bawa Al-Quran, kenapa harus megang Al-Quran. Ustaz akan ajarkan kepada kalian setiap ba'da subuh bagaimana membedah Al-Quran, ya, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, agar bertahun-tahun di sini kalian sudah paham betul bagaimana cara membedah Al-Quran, ya. Memahami agama ini nggak bisa sembarangan, nggak bisa otodidak, ya. Memahami Islam sekali lagi tidak bisa otodidak, nggak bisa. Kalau memahami Islam, memahami Al-Quran bisa otodidak, ya, Allah tidak akan mengutus malaikat Jibril. Allah paling ngasih tuh flash disk sama Rasul Muhammad, di flash disknya udah membaca sendiri. Ya, tapi ternyata diutus malaikat Jibril, diajarkan terus setiap hari
setiap kondisi, ya. Ini juga sama, Ustaz aku mengajarkan begitu ke antum. Ya, sehingga antum ketika keluar dari sini, antum sudah punya bekal bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau antum nggak pegang Qurannya, nggak bawa catatannya, nggak mau jadi apa? Ya, paham? Ya. Kalau sudah dibaca, kita terjemahkan. Oke, perhatikan cara menerjemahnya. Kama itu terdiri dari dua, kaf sama mima. Ka itu sebagaimana apa-apa, sebagaimana apa-apa. Ya, biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana. Arsalna isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa tandanya dia fi'il madhi? Tidak ada tanda mudharaah, tidak ada tanda fi'il mudhari. Ya, kalau tanda fi'il mudhari di situ pasti diawali dengan alif, a, ya, na, sama ta. Ya, atau biasa disingkat oleh Asmi Anita. Ya, kalau di sini tidak ada tanda huruf mudhari'nya, berarti pasti di sini fi'il madhi, pasti ya pakai shad, azmi, ingat. Apa artinya? Telah mengutus. Ya, arsalah itu mengutus. Siapa? Arsalna, kami yang telah mengutus. Ya, sebagaimana kami telah mengutus. Kami di sini siapa? Allah. Loh, kok Allah kami sih? Iya, semua kata-kata kami yang dipersembahkan untuk Allah bukan menunjukkan Allah banyak, tapi menunjukkan Allah Subhanahu wa taala melibatkan yang lain. Ya, siapa yang dilibatkan di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul? Yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Maka di sini bukan hanya antara Allah dengan Nabi Muhammad saja, akan tetapi di sini ada Allah, di sini ada malaikat Jibril, di sini ada Nabi Muhammad SAW. Karena banyak itulah Allah Subhanahu wa taala representasikan dengan paham? Oke, ini hal-hal penting ya. Kalau ngaji sama Ustaz harus benar, harus fokus. Harus memperhatikan agar jadi ilmu, agar jadi hikmah. Bukan hanya gaya-gayaan duduk di depan Ustaz, ya hatinya nggak ada di depan Ustaz. Jasadnya ada di depan Ustaz, pikirannya tidak ada di depan Ustaz. Nanti ilmunya akan tertutup dengan egoismenya, ya, dengan kebelaguannya. Ya, paham Azmi? Kok Azmi terus? Alfa terus. Fito, sehat Fito. Alhamdulillah. Fikum itu ada dua kata ini. Ada fi, ada kum. Fi artinya di, kum artinya kalian. Fikum artinya di kalian atau pada kalian. Ya. Loh, kenapa ini bukan ilah? Ilahikum tapi fikum. Ini mukjizat Al-Qur'an ini. Ijazul Qur'an sudah akan menunjukkan. Kenapa tidak ilahikum tapi fikum? Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berada di tengah-tengah orang-orang Arab pada waktu itu. Ya. Kalau istilah kita sekarang putra daerah. Orang asli, bukan orang lain. Ya. Yang diambil, dicomot dari tempat mana kemudian dimasukkan, bukan. Ini menunjukkan ya, kita harus membangkitkan potensi-potensi lokal. Kita harus membangkitkan kearifan lokal. Kita harus membangkitkan orang lokal agar maju. Ini sunnatullah di dalam pewarisan misi kenabian dan kerasulan.
Jadi jangan hanya berharap orang lain terus, tapi jadikan diri kita. Agar apa? Agar kita paham Islam, agar kita mengerti Islam, agar kita menjadi orang-orang Islam sebenar-benarnya Islam, orang beriman sebenar-benarnya iman. Kemudian ketika kita pulang ke kampung kita, kitalah yang menjadi cahaya itu. Kenapa? Sudah dicas di pesantren. Ya, nanti dari pesantren ke rumah antum, ke kampung antum tinggal pasang kabel. Kan di sini gardunya. Nanti tinggal dipasang kabel, pasang kabel. Akhirnya listriknya nyambung, jadilah terang di kampung antum. Karena apa? Asbabnya karena antum. Ya. Jadi pesantren itu gardu pusat listrik. Antum pulang kemana-mana, bagikan antum membentang kabel. Antum ada di kampung mana? Kampung itu menjadi terang dengan cahaya iman yang antum instal selama antum ada di pesantren. Ya. Terus Rasulullah, seorang Rasul. Siapa Rasul di sini? Para ulama sepakat Rasulan min anfusikum, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa fungsinya seorang rasul itu? Ya, ini perhatikan karena nanti kita akan mendapatkan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Ya. Insyaallah. Apakah dengan tiadanya Nabi Muhammad SAW berhenti juga tugas kenabian, berhenti juga misi kenabian, berhenti juga misi kerasulan? Jangan. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Dalam artian manusia biasa itu ada awalnya, ada akhirnya, ada dilahirkan, ada kematiannya. Sama juga dengan kita dilahirkan, ya Rafi Ahmad itu, Rafi Dapa itu enggak ujug-ujug gede seperti itu, enggak ujug-ujug ganteng kayak begini, enggak. Ustaz tahu waktu dianya kayak kereta api di sini. Dulu Ustaz lihat Rafi Ahmad, Rafi Dapa ini segede kecil sih. Tumbuh besar. Dulu kalau nggak benar itu ngaji di Rafi Dapa sendiri. Sekarang nggak benar mau disedih kalau takut besarnya. Bukan takut orangnya, takut ban mobilnya dikempesin. Ya, Abror, Masya Allah. Waktu baru lahir nggak ada kumisnya, nggak ada jenggotnya. Sekarang Masya Allah ganteng sekali, gagah. Kalau dilihat dari jauh itu Masya Allah, kalau kayak selegram viral, kayak selegram viral atau pilar. Ya, Masya Allah. Tapi ingat Rafi, ingat Dapat, seganteng apapun kamu tidak akan bisa menyaingi Ustaz. Bukan. Seganteng apapun kamu tetap kamu akan tua nanti. Ya, kamu akan tua dan kamu akan mati. Sama Ustaz juga. Sekarang aja ganteng banget. Kalau ngisi kajian semangat. Ya nanti kalau udah usianya 60 tahun, 70 tahun udah mulai gitu. Ayo santri-santri. Ayo dibuka surat Al-Baqarah ayat 150. Udah beda. Maka mumpung kalian masih kecil, mumpung kalian baru SMP, SMA, mumpung anak satu, anak dua, mumpung masih jomblo. Abi Ahmad gimana?
Mumpung, maka semangat habiskan usia kalian untuk mengkaji Islam, melaksanakan Islam, mendapatkan Islam, memperjuangkan Islam. Kenapa? Ya kenapa? Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan itu kepada kita. Jangankan kita, Nabi saja tiada wafat. Irtihal ila Rabbi. Ya apalagi kita. Cuma masalahnya Nabi dan Rasul memfungsikan betul fungsi dan perannya, tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Nanti di LDK juga ada begitu kan? Ada tugas pokok dan fungsi. Kamu itu siapa? Kamu itu sebagai apa? Kamu itu harus melakukan apa? Kamu itu harus bagaimana? Terus begitu. Nah, itu tugas Nabi dan Rasul itu apa? Di sini disebutkan ada beberapa tugas. Yang pertama, yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Ini yatlu dengan yaqra beda. Ya, yatlu itu isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Isim, siapa yang jawab isim barusan? Dapat isim, ingin isim. Fi'il apa? Fi'il apa yatlu? Fi'il madhi. Kenapa disebut fi'il madhi? Apa? Ciri-cirinya ada di belakang. Kenapa yang di depan nggak dijadikan ciri? Emang ciri dafa itu di pantatnya doang, bukan di wajahnya. Dafa, lihat segala sesuatu di depannya dulu. Ya, masa lihat sesuatu di belakangnya dulu? Di depannya dulu, Pak. Lihat di depannya. Ada apa? Ada huruf apa? Itu kata Azmi, tadi kata Kak Azmi, ada Anita enggak? A, alif. Nah, nun. Ni berarti iya. Ta berarti ini apa ini di depannya? Iya, berarti ini fi'il mudhari'. Kenapa disebut fi'il mudhari', Pak? Karena ada huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ahnya? Daum. Apa huruf mudhara'ahnya? Enggak tahu, baru dijelasin. Udah kritik. Huruf mudhara'ahnya iya, makanya perhatikan Qur'annya. Mana Qur'annya? Tuh, di sini benar Qur'annya. Buka kaset, bagus, pinter. Tampok ada tetap Qur'an teh. Perhatikan. Udah kritik. Yatlu artinya membaca, tapi di dalam bahasa Arab ada yatlu, ada yaqra'u. Apa bedanya tilawah dengan qiraah? Tilawah dan qiraah itu beda. Kalau qiraah iqra, ma ana biqari'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan ayat pertama kan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari', saya enggak bisa membaca. Kalau iqra perintahnya alfan alfin alfun. Rifan. Kalau ikro itu baca teks begini, baca teks. Ada tulisannya, terlihat jelas. Itu ikro. Kalau tilawah, utlu atau yatlu, membaca, tapi membacanya bukan hanya teks, tapi konteks. Bukan hanya teks itu yang terlihat, tapi konteks apa yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu apa? Kalau huruf terlihat, kama arsalna fikum rasulan minkum, ringkalna huruf ketempo. Kama nulisnya begitu, fikum begitu, terus begitu. Apa yang tidak terlihat, apa yang konteks itu, apa yang tersirat itu, bukan tersurat. Yang tidak tersurat atau yang tersirat ini nih, alaikum ayatina,
dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat kami, kata Allah. Apa ayat-ayat Allah itu? Ayat itu ada dua. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu ini nih di dalam mushaf. Tapi ayat kauniyah, ayat kaun, alam jagat raya, di antaranya masuk kita. Ini ayat-ayat Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Sok manusia bisa bikin rambut tidak? Bisa, tapi tidak akan pernah menyamai rambut yang Allah Subhanahu wa taala buat. Kenapa? Sehebat apapun sekarang robot berambut, gantengnya luar biasa, cantiknya luar biasa, tapi rambut tersebut, robot tersebut tidak akan pernah menjadikan tukang-tukang cukur ada. Betul nggak? Kenapa nggak akan numbuh, nggak akan panjang? Coba rambut yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kalau nggak dicukur panjang ya. Tapi kalau diteliti, apakah di dalam kepala kita ada rambutnya? Panjang gitu. Rambutnya ada di dalam kepala kita, ada nggak? Bintang ada? Nggak ada, Bin. Masa rambut kita ada di dalam otak kita di situ? Nggak akan ada. Allah yang memanjangkan rambut kita. Berapa senti setiap hari kamu panjang rambut? Ada yang pernah ngukur? Oh, berapa ini? Ada yang pernah ngukur? Nggak ada. Itu ayat-ayat Allah menunjukkan bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Tahu kalian Cileh nggak? Cileh tahu? Kalau bangun suka begini. Ada apa? Cileh. Cileh itu apa? Kecil gele. Kecil tapi kita kan suka gitu kan nggak ada gitu. Ada yang nggak kayak gitu? Ustaz Yuken, antum suka kayak gitu nggak? Kalau bangun enak, kan nggak akan ada. Lihat, itu ayat-ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Dalam Al-Quran, sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan ayat-ayat kemahakuasaan kami fil afaq, di jagat raya, wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka, hatta yatabayyana annahul haq, sehingga jelaslah bagi kita annahu, bahwa Allah itu adalah al-haq, yang maha benar. Paham? Di sini butuh riset. Ya, itu butuh riset. Ya, itu butuh observasi. Maka santri kalau tidak mau meriset, santri tidak mau melakukan observasi, santri tidak mau melakukan penelitian, dia tidak melanjutkan risalah kenabian. Maka Al-Quran bukan hanya dibaca dan dihafal, tapi Al-Quran harus diteliti, harus didalami. Al-Quran isinya, kandungannya harus kita bedah sampai kita temukan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Faham? Ini tentang yatlu alaikum ayatina. Selanjutnya kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Tetap di channel MHK TV. InsyaAllah besok kita akan bertemu lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu dan hikmah bagi kita semuanya, walaupun hanya sedikit, tapi semoga menjadi asbab hidayah, asbab rahmah wal barakah, khususnya bagi diri saya, bagi guru saya Al-Muharram Ustaz Syamil An-Najiri Al-Adanusi. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasadnya, dipanjangkan umurnya, dan diistiqomahkan membimbing kita semuanya di pondok pesantren ini. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu yaqulu bi aydina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.